yang bertalentanya wow banget, dan ini pastinya Segudang aku talenta ya dia itu. Kenapa? Segudang talenta. Betul sekali, betul. Ganteng. Ganteng. Kita ngefans banget loh sama dia. Betul. Udah ganteng, bertalenta, terus habis Sering itu- muncul di TV. Nah itu dia, pernah ikut duta-duta. Cakep deh orangnya. Jadi Dia kita artis Bali, guys. Betul. Jadi kita langsung coba lihat aja. Tunggu. Coba lihat. Kayaknya mirip ya sama dia. Kayaknya 10-12 kali. Coba. Oke, kali ini kita mau ke kamarnya special guest kita. Iya. Jadi dia itu nginep di Fame Hotel Bali. Nah, di sini nih yang spesial, kamarnya itu benar-benar yang kayak kamar artis-artis yang lagi mau manggung gitu. Terus bukan itu aja sih, kayak bioskop. Wow. Nah, kamarnya sih dibilang katanya 217 ya. Iya, 217 nih. Ciduk. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Wow. Hai artis kita. Jangan dong. Kita ngefans banget loh sama kamu. Kita minta tanda tangan ya. Bisa masuk kamar saya ya? Iya kan terbuka. Gak bisa Pak di situ. Kunci lagi. Iya, silakan welcome to my place. Wis, bener-bener lo lihat nih. Ini dari kursinya aja udah Of kelihatan. course, yes. Ini artis Bali nih. Iya, ini khusus sewa buat saya doang ini. Ada tulisan artisnya, jadi kayak emang ya kayak international kami. Asik. Sombong amat. Jadi kalau mau ketemu sama dia bisa lihat di majalah Trubus. Ya. Enggak, majalah bobo. Udah nggak ada. Oke. Jadi gimana nih? Ayo kita daripada diem-diem lebih baik kita duduk-duduk dulu deh ya. Oke, kita nggak mau duduk sih, maunya tidur. Oh, kayaknya sekarang gimana gini? Ampun lah ya. Oke, kalau gitu kita mau ada banyak pertanyaan nih buat fans-fansmu. Oke, tapi sebelumnya kayak kita lebih santai aja kali ya. Kita Oke. Sambil tiduran loh. Oke. Kita duduk-duduk maksudnya di sini. Yuk, sambil ngemil. Yuk. Oke. Iya, loh jadi saya yang punya YouTube channel jadi. Gak apa-apa, kan calon. Oh iya, Karena boleh. kamu banyak banget fansnya. Oh, makasih loh. Oke, di sini kita benar-benar ngefans banget. Kamu terpilih dari sekian ratus WC. Oh my god. Gini, kita mau tanya nih, Yuda sekarang umur berapa? Bulan Mei ini 22. Bulan Mei. Iya, 23. Baru Jadi tanggal kalau mau kasih Mei. kado bisa ya. Oke, tanggal berapa Yuda? 23 Mei nanti kasih Oke, kadonya siap. bisa. Kita akan siap mengerjain dia. Wah, itu dia. Itu dari Ji, dengar ya, kita akan ngerjain dia. Kadonya bisa dikirim lewat ini kok JNE. Oh Jen, Iya, dan Bluetooth. kantor pos aja nih kayaknya. Boleh sekalian. Jadi gimana? Oke, nah di sini Yuda umur berapa tadi? 21 berarti sekarang. 21. Kita mau tanya nih, prestasi apa yang sudah kamu capai? Kayaknya Oh. banyak banget, segudang deh. Prestasinya Iya. dalam bidang apa dulu nih, kan banyak nih soalnya. Wes banyak. Lihat kan guys, mengerikan. Jadi prestasinya dalam bidang apa dulu? Maksudnya apakah dalam dance atau apa keseluruhan tuh gimana? Keseluruhan. Kalau misalnya keseluruhan sih pernah ikutan kayak lomba pramuka. Itu meskipun pramuka halnya simpel tapi itu ikutan lomba dan menang. Wow. Jadi Ngapain di pramuka? Bikin tali? enggak, jadi kayak banyak kegiatannya. Jadi kayak ya bikin tali doang. Kayak semua bisa. Jadi kayak pramuka pernah, modeling pernah, atletik lari pernah. Atletik lari? Iya. Juara berapa? Waktu itu 2 apa ya? Jadi kayak 1500 meter. Is. Terus Dilihat ya dari kakinya yang iya. Terus pernah juga ikutan lomba debat bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, storytelling bahasa Inggris. Abis itu ikutan lomba biologi olimpiade. Terus juga pernah ikutan lomba nyanyi pun anehnya bisa menang. lomba nyanyi waktu tuh di TV tuh? Ada 2 TV sama lomba kayak emang lomba di Denpasar, dan itu emang kayak banyak banget seluruh sekolah ikut. Bahkan kakaknya Yuda yang penyanyi pun belum pernah menang. Coba dong nyanyi. jangan
Nanti kontennya hancur gara-gara nyanyi doang. Ya siapa tahu kan waktu kamu nyanyi ada produser. Nanti ada yang nangis soalnya bukan tersentuh, kayak sedih. Kenapa bisa nyanyi kayak Iya. gitu? Dan yang terakhir sekarang ikutan dance. Jadi kayak udah 7 kayak apa 8 tuh ikutan bidang yang lain. Wow. Gila. Jadi Wow, seperti itu. wow, wow. By the way, tunggu dulu. Ini kayaknya suara TV-nya sedikit. Oh iya, sabar ini serasa punya kamar sendiri ya jadinya. Jadi ini Permisi ya, kamar. permisi ya. Iya, nggak apa-apa, anggap rumah orang. Iya. Baru orang. Iya. Oke, kita Ya. lanjut lagi. Mm-mm. Terus kan kalau dilihat nih, Yuda ini lebih banyak versinya tuh ketika Yuda ngedance. Iya. Ya, Mm. termasuk yang sebelah kiri, Tewel kecil ini. Loh, siapa yang lagi? Suara lagi dia. Jadi dia tuh ngefans banget nih sama Yuda. Ah. Oh. Nggak cuma dia aja sih, banyak sih. Oh. Yuda itu mulai ngedance tuh dari kapan? Oke, gini, kalau ide dulu ngedance itu sebenarnya suka ngedance dari kelas 6 SD. Cuman baru kayak kesampaian ikutan lomba dan semua tuh pas 2 SMP. 2 SMP. Dan itu kronologisnya, jadi teman-teman lagi latihan untuk kayak performance sekolah, terus cuman ngeliatin doang dari pintu, tak bilang mau tak bantuin nggak, cuman ngomong itu doang padahal. Dan akhirnya ya udah lanjut akhirnya ngajarin dance, perform ngedance, lomba ngedance langsung sampai sekarang ngedance terus. Wow. Sebelumnya ada gurunya nggak? Ada masternya nggak? Enggak, jadi latihan itu dari YouTube doang, dan itu karena Wow. hanya karena suka nonton music video, terus akhirnya belajar dance, terus tiba-tiba sendiri terus jadinya otodidak sampai akhirnya SMA baru ketemu guru. Gils. Ingat nggak Yuda? Enggak. belum cerita soalnya. Ingat gak Yuda? Waktu Yuda kecil SMP itu, gerakan apa yang kamu ajarkan waktu itu? Ingat gak? Iya ampun, dulu kalau nggak salah gerakannya kayak dibilangnya kalau sekarang bahasanya alay. Jadi kayak yang masih kayak gerakannya cuma kayak 1, 2, 3, tapi itu kan Kayak masih ya, kayak senam ya? iya, dibilangnya senam tapi kayak nggak ada gerakannya lebih ribet karena dulu kan teman-temannya bukan dancer semua. Jadi kayak menyesuaikan sama teman-teman. Jadi akhirnya di situ mulai kasih koreo-koreo kecil gitu karena takutnya teman-temannya nggak ada yang bisa. Jadi Ngeri guys, ngeri loh. Aku harus nama pada ayah. Oke, kita lanjut ya. ya. Nah, itu kalau yang sekarang nih, kira-kira ada nggak yang Yuda mau capai dalam dance nih? Ada nggak? Maksudnya masih belum bisa satu gerakan atau apa gitu? Gini, jadi kayak kalau ada yang mau dicapai gitu. Misalnya nih, kayak balet nggak bisa, kamu Oh, main iya. balet gitu. Yang masih kepingin dicoba itu adalah gerakan yang udah bukan gerakan ya, karena kalau koreo itu Yuda suka sama semua dan emang Yuda cuma sukanya sama waking dan hip hop gitu aja. Tapi kalau misalnya yang keping itu kayak kalau bisa gerakan-gerakan yang kayak lentur banget, jadi kayak kakinya bisa naik di atas, terus kayak bisa salto ke belakang, kayak move Kakinya gitu. pindah di kepala gitu ya? Bisa banget, oke coba. Oke, mau tanya? Oke, ini nih, Hmm. kan kakak ini suka ngedance nih, Oh, iya. apalagi udah jadi guru. Terus apa sih yang membuat Hmm. yang menginspirasi kakak bisa pengen jadi seorang dancer gitu? Dancer banget. untungnya bukan tukang dance ya, biasanya tukang dipakai barang. Kalau misalnya yang menginspirasi sih bukannya bilang nggak ada ya, cuman hanya karena waktu itu nonton music videonya Beyonce, karena waktu itu kan kakak yang pertama tuh suka banget sama Beyonce, jadi kayak masih kecil tiba-tiba dikasih tontonan itu yang dimana itu kayak cuman ngedance doang sambil nyanyi, jadi kayak suka karena energik dari situ. Mungkin dibilangnya ya karena ngelihat videonya Beyonce doang. Oh gitu. Ya. Tapi katanya sih ya, aku pernah dengar ya, enggak sih dikasih tahu. Oh gitu. Katanya yang ngajarin Yuda waktu ngedance itu adalah kakaknya. Itu infonya dari siapa coba? Dari Aiden. Itu Kakakmu yang paling pertama. itu jangan dipercaya guys, itu kengawuran yang terhakiki banget. Enggak, kalau itu hoax namanya ya. Oh, Jangan- hoax. Jadi jangan dipercaya guys ya. Oke. Tiba-tiba gelap. Yuda pernah ikut ajang apa aja? Ajang bakat apa
aja? Di TV pernah ikutan yang paling pertama banget itu TV apa? Jadi Aladin yang aku paling inget guys. itu ya. Itu di SCTV namanya The Dance Icon Indonesia 2. Itu 2016 kalau nggak salah ya, 16 waktu pas masih kelas 3 SMA, dan itu tantangan terbesarnya karena Itu kamu 3 SMA? iya, dan itu semester 2 dan itu lagi Wow, ujian gila. nasional dan ujian akhir sekolah, dan dihadapkan dengan yang langsung harus ikutan di Dance Icon. Dan waktu itu puji Tuhan kan sampai di final tuh, Ya. hampir ya, karena 4 besar doang. Dan itu 3 bulan karantina, 3 bulannya itu harus stay di Jakarta dan nggak bisa pulang. Sedangkan itu lagi masanya ujian. Tapi untungnya dan itu dapat kayak keringanan gitu sih dari Untungnya sekolah. lulus Iya, ya? untungnya lulus loh. Seharusnya enggak loh. Iya, karena udah banyak banget. Oh, jadi doain nih biar nggak lulus. Didoain saya. Untungnya udah lulus. Iya, ya? maksudnya. Udah lulus. Terus satunya lagi ikutan The Next Boy and Girl Band itu karena accident bilangnya. Accident. Mm-mm. Bukannya kamu ngefans sama opa-opa itu? Oh, enggak, saya opanya. Kamu kakek. Oh iya, saya opa, iya bisa gitu. Kalau misalnya dibilangnya sih ikut accident karena ikutan itu sebenarnya nggak nyangka, karena dibilangnya lagi tidur tiba-tiba ditelepon disuruh ikutan ajang itu, dan nggak tahu kalau bakal disuruh nyanyi, cuman disuruhnya dibilangnya ikutan aja audisi. Ya udah. Pikirnya cuma ngedance gitu. Iya, karena disuruh dance doang. Karena temen yang telepon tuh kan dancer, jadi mikirnya oh ini ajang dance palingan. Tentunya disuruh nyanyi, ya udah nyanyi pun nggak berharap bisa untuk lolos. Tentunya dipanggil disuruh, ya kamu lolos. Jadi kayak oke. Kayak gak nyangka gitu ya. Iya, itu baru nggak nyangka banget. Kayak Nah, masih itu kayaknya donation. kalau yang itu kamu nyanyi juga kan? Iya, nyanyi Nyanyi sambil sambil dance. ngedance. Dan itu live, jadi nggak ada di record atau apa, jadi kayak suaranya asli semua. Jadi asli gak ada di filter-filter gitu. Nggak ada, soalnya. makanya suaranya agak ngajak ribut sebenarnya di sini. Tapi Jangan- ada lah ya videonya. Iya, jangan ditonton Iya. maksudnya. Silakan buka YouTube. Apa? Nggak disebut lagi. Udah. Pernah gak sih waktu Yuda itu mengalami satu kegagalan ketika mengikuti acara-acara dan mungkin kayak sempat ngedrop atau apa gitu, kayak nggak mau ikut lagi deh, mau gimana gitu, pernah nggak? Oke. Bagus loh question. Suka. Jadi kalau misalnya Yuda pribadi, kan kebanyakan orang nih kalau udah ikutan satu hal yang mungkin bilangnya baru, mereka bakal stop berusaha, udah nggak mau ikutan lagi karena dibilangnya kan malu. Ya. Pasti takutnya oh ini bukan passionku di sini, aku nggak mau ikutan. Tapi anehnya Yuda itu waktu di dance, Yuda waktu pas ikutan lomba itu, Yuda nggak ada pemikiran untuk harus menang atau apa, tapi Yuda ngedance itu emang hanya karena suka. Suka. Jadi iya, karena itu emang passionnya Yuda banget, dan Yuda ngerasa di dance ini Yuda ngerasa bebas dan nyaman, dan kayak nggak ada seorang pun bisa ambil itu dari Yuda. Jadi kayak menurut Yuda untuk di dance sendiri Yuda nggak ada namanya waktu pas jatuh itu Yuda kepingin berhenti, enggak, tapi malah Yuda suatu jatuh Yuda bagaimana caranya untuk kayak push diri Yuda lagi untuk lebih bagus. Lebih bagus. Tapi untuk di bidang-bidang lain tentunya ada, kayak contoh Yuda ikutan pageant, Ida ikutan kayak lomba-lomba kayak bahasa Inggris itu sempet drop karena Ida mikirnya oh berarti kurang bagus. Tapi malahan Yuda mikirnya kegagalan yang Yuda dapetin itu, dan kalau misalnya Yuda nggak berusaha, itu hanya di pikirannya Yuda doang. Jadi kayak kita gagal, kita ngerasa kita nggak bagus, itu hanya pemikiran kita sendiri. Padahal sebenarnya kita bagus, tapi karena kita udah dikalahin sama pemikiran kita nggak akan mencoba lagi. Tapi kalau Yuda mikirnya nggak ini Yuda gagal, tapi hanya karena Yuda nggak kurang latihan, Yuda kurang persiapan. Next pasti bisa lagi kalau ada namanya persiapan dan Yuda push diri sendiri. Jadi jangan sampai sebenarnya faktornya itu bukan karena orang lain, tapi itu faktornya dari diri sendiri. Karena kita sering bermain sama pikiran kita. Kalau kita sudah tahu kita bagus, tapi pemikiran kita bilang kamu kalah nih, kamu pasti nggak bagus, pasti kita bakal stop. Jadi jangan sampai hal itu terjadi buat teman-teman semua. Wow, keren. Ini nih Mr. Tim. Teen. Siap. Dia pernah ikut Mr. Teen ya? Iya, ikutan. Tahun berapa itu? 2018 berarti. Iya, 2018. 2 tahun lalu. Iya, jadi di situ ikutan karena pengen tahu aja seberapa kapasitasnya. Oh, dan ternyata dia itu Mr. Teen ya. Jadi memang pantesan banyak banget anak-anak muda yang ngefans banget sama dia. Oh, enggak kok. Kalian bisa lihat ya di Instagramnya dia, itu kalau dia ngedance ataupun dia muncul di mana, Kak Yuda. Iya gitu, nggak tahu kayak tulangnya entah kemana. Ditaruh di kulkas dulu biar nggak cair tuh kulkas. Kulkasnya tulangnya.
tulangnya. Oke, Iya. lanjut. Oke. By the way, ini nih kita punya beberapa fakta tentang Yuda. Aduh. Dapat dari siapa nih? Faktanya, benar atau tidak? Tidak. Oh, belum ya. Belum. Faktanya Yuda itu katanya lebih banyak peralatan skincare-nya daripada yang lain. Itu dari Nona kayaknya yang saya tahu. Betul. Pantas ya kalau misalnya kalian Lihat nih, kalian glowing banget, lurus. glowing. Ini nih glowing in. Siap. Kalau cowok aja bisa sampai kayak gini, ya kalian cewek jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Judulnya katanya perempuan tersinggung lihatnya. Itu dah. Oke, lanjut lagi. Gimana? Yuda ini faktanya benar atau tidak? Dia itu paling suka memperhatikan penampilannya. Ya, betul itu ya. Oke. Kayak itu semua orang deh kayaknya, ya enggak sih? Enggak juga sih. Masa Enggak. sih? Ada yang kayak biarin aku pakai baju gini aja. Ada yang gitu. Oh, Kak Angel lah gitu ya? Sedikit sih. Oh, sedikit. Kalau Oke, mager pakai apa aja. Bagi yang penting pakai nyaman dah ya. Ya, karena ini mau ketemu Yuda jadi harus begini. Weh, Iya. Jadi joker aja berkira pembantu. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Faktanya Yuda kalau mandi paling lama daripada yang lain. Enggak, itu bohong, itu bohong. Siapa Itu yang paling lama? ya kalau di rumah yang paling lama mandi adalah kakak yang pertama itu. Oh, Yang ngasih fakta-fakta itu. kakakmu yang pertama bilang kamu mandi paling lama. Enggak, dari malahan anehnya Yuda paling cepat mandi karena Yuda tahu kayak sabunannya udah tahu seperti apa, terus kayak posisinya di mana, dan itu kalau Yuda mandi paling nggak suka lama di kamar mandi. Sebentar. Posisinya bagaimana? Berarti ada susunannya ke sini. Iya, jadi kayak udah ada apa namanya aturannya, jadi dari sini ke sini, Ya sini ke sini. Tuhan. Lanjut lagi. Faktanya, betul atau tidak, kalau Yuda itu paling suka tempe. Yes. Benar. Makananmu apa yang paling kamu suka? Tempe. Cuma tempe. Kalau abis tempe sushi, itu aja dua. Oke, fix tin. Terus dulu. Kita kasih hadiah dia tempe. Iya, terus ada sushi itu buat apa? Siap. Loh, tempe. Jadi semuanya dari berbentuk tempe. Oh iya, kuenya bentuk tempe boleh loh. Oh, benar ya. Oh. Kue tart tapi bikin Oke, tempe oke, kan. oke, sip. Bagus loh kayak Kita ide Iya. baru. 23 Mei. Oke, siap. Lanjut lagi. Faktanya Udah takut nih dari deg-degan, gak enak ya. faktanya Iya. Yuda itu benar atau tidak? Yuda itu paling suka nangis. Enggak, itu enggak. Maksudnya kalau nangis secara manusiawi kan nangis biasa lah ya. Ya. Cuman kalau nangis kalau misalnya sensitif kayak nonton film, tiba-tiba telat apa tuh jarang nangis, malah dia kalau nonton film paling nggak pernah bisa nangis. Oh, Jadi nggak sesensitif itu, malahan yang ngasih fakta itu yang lebih sering nangis. Oh, oke. Enggak sih, itu enggak. Itu tidak, dia enggak. Aku cuma kepo aja sih. Oh gitu, oke, enggak. Soalnya yang kasih fakta memang suka nangis. Iya. Paling tersentuh dia, Iya. paling tersentuh. Kakaknya Yuda itu namanya. Iya, tapi kalau disuruh acting nangis paling jago. Wah, kalau kamu bisa. Ya jadi kalau misalnya disuruh nangis, kalau disuruh acting ya berarti nangis bohong. Oke. Oke ya, kita lanjut. Nah, Yuda ini sekarang lagi kuliah. Kuliah apa? Perfilman. Perfilman. Cita-citamu apa? Apa yang setelah ketika kamu lulus, apa yang akan kamu lakukan? Apakah tetap sama dengan dance-mu atau beralih ke film atau bagaimana? Atau mau di-compare semuanya? Nah itu anehnya karena kan nggak masuk akal tuh gini sebenarnya. Kayak secara logikanya, padahal dia SMP itu ngambilnya kayak fokusin di biologi, sampai ikut olimpiade biologi kan. Kepindah jadi dokter, tapi SMA-nya ngambil masak, terus sekarang perfilman, sedangkan dia dancer. Tunggu, masak. Kamu bisa masak? Dulu SMA-nya SMK ngambil jurusan boga. Terus kamu masak apa? Kira-kira gosong nggak? Gosong kebetulan itu. Kira-kira berasa nggak? Atau Masak super mie kayak. sekolah 3 tahun hanya untuk masuk super mie, luar biasa. Jadi tiru kolega. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya disuruh mau jadi apa ke depannya, tetap kalau dance itu satu hal yang nggak bisa lepas. Pasti itu
dance itu hanya kayak dibilangnya bukan kerjaan utama, tapi kepinginnya melalui dance ini banyak orang diberkati dari dance, dan Iya. tentunya dari dance ini banyak orang itu kayak jadinya mulai suka ngedance hanya karena melihat passionnya Yuda yang kelihatan sekali kalau Yuda tuh emang enjoy sama dance. Yuda pingin banget itu dari dance, tapi kalau ngambil perfilman itu sebenarnya karena kepingin bisa dibilang kerja di depan TV, jadi kayak contoh jadi host, reporter atau apa itu yang kayak bisa dilihat sama banyak orang di TV gitu. Aku kira kamu ngambil perfilman itu karena kamu pengen jadi sutradara. Oh iya ya, that one juga, itu juga. Jadi Oh, kalau oke. misalnya sudah punya banyak dana, karena kan kalau jadi sutradara itu at least harus kita juga punya pengalaman dan juga banyak uang lah at least dulu untuk kayak starting awal. Jadi hal-hal kecil dulu, nanti kalau misalnya sudah bisa, amin, baru sutradara. Silakan tolong ya. Ini kita sponsor. Maksudnya ini benar-benar berbakat banget Oh, dan dia pinter banget acting, apalagi kalau ngambil hati cewek. oh siap, aduh. Oke. Dan yang terakhir. Oh. Ini adalah pertanyaan terakhir. Sebutkan, deskripsikan satu kata saja tentang keluarga. Satu kata doang nih, Iya. segalanya. Wow. Ini anak yang sayang keluarga ya. Siap. Mereka ini benar-benar kompak banget, baik dari ke papa mama. Kayaknya ini kalau kalian lihat ya, dia tuh benar-benar ke mama itu nggak ada canggung-canggungnya. Oh iya, Bener kan? bener banget. Mau dimanapun dicium mamanya, dipeluk mamanya, kadang kan Minta banyak- gendong lagi. Iya, kadang kan banyak tuh ya Yuda yang kayak seumuran kamu nih, kalau deket mamanya tuh kayak malu gitu loh. Apalagi khususnya kayak tanda cowok tangan. gitu. Iya, itu dah tanda tangan. Gandengan tangan maksudnya. Iya. Terus kan malu. Kenapa kamu nggak malu? Karena pertama buat apa malu? Itu yang pertama, Ya. karena itu keluarga. Kecuali kalau kita maling atau apa tuh baru terserah. Tapi kalau masalah Yuda, keluarga itu kan segalanya. Karena apapun yang terjadi, kita punya masalah, orang luar itu nggak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan tuh hanya keluarga dan Tuhan. Itu yang pertama. Mantap. Kalau menurut Yuda, keluarga tuh yang tahu luar dalamnya kita, dan menurut Yuda mami dan papi itu adalah role model yang paling penting di keluarga. Dan makanya kasih lihat Yuda sayang sama orang tua itu, Yuda nggak peduli mau dimanapun, meskipun orang lihatnya aneh, berarti menurut Yuda bukan aneh, itu hanya karena merekanya belum bisa melakukan apa yang dilakukan kepada orang tuanya mereka. Jadi buat kalian di luar sana, jangan pernah takut untuk kayak pegangan tangan sama orang tua, peluk, ciumin orang tua, bagaimanapun kasih lihat bagaimana kalian sayang sama orang tua, karena apapun itu ya keluarga adalah segalanya menurut Yuda. Iya. Mantap. Gitu. Terus bagaimana dengan keluarga, dengan kakak-kakak? Oh, Kamu kan anak terakhir nih, ya. dari 4 bersaudara. Oh, tahu banget loh ya. Iya dong, kan aku menjelajah tentang kamu, Je. Tapi kan aku bilang, kita ini fans. Oh, gitu Tapi ya. untungnya kita bukan fans fanatik deh. Oh, gitu ya, fans garis kuat gitu ya. Iya. Garis kuat, oke. Garis keras kok, garis kuat. Boleh. Jadi dia juga benar-benar yang kalau sama kakak-kakaknya ini, apalagi kayak gini nih, yang tampaknya begini, itu pasti gengsinya gede. Tapi ini benar-benar mau di depan orang banyak pun dia tetap peluk-peluk kakaknya, cium kakaknya. Itu kenapa? Nah, karena apa ya? Karena dari rumah pun kita emang nggak ada, kita orangnya tipikalnya kita open book, semua orang tahu Ya. keluarga kita, dan kita kalau kita emang sayang, kita kasih lihat sayangnya kita ke orang, dan kita mau kasih menjadi contoh bahwa ke orang-orang kalau misalnya sayang sama keluarga, sayang sama saudara itu nggak harus ditutupin. Kalau misalnya emang kita sayang ya terbukalah, dan itu udah sesuatu yang nggak harus ditutupin, karena orang bisa lihat, misalnya orang bisa terberkati dan orang bisa belajar banyak dari hal-hal kecil yang kita lakukan. Jadi kayak showing love, affection ke saudara itu menurut Yuda satu hal yang kecil, tapi nggak semua orang itu bisa melakukan, dan itu harus dari kita yang mulai agar orang-orang itu juga bisa melihat contoh dari kita. Wow. Oke, sekian kita nanti kalau mau tahu tentang Nggak tahu. mau tahu tentang Yuda bisa follow Instagramnya dia. Yehuda_kau. Oh.
Oke, nanti setiap pertambahan dari followermu bayar ke kita ya. 20%-nya bayar pajaknya sini ya. Iya, enggak bujur. Oke, kita akan ke challenge kali ini. Kita nggak cuma di sini aja, tapi Iya. kita mau mengajak Yuda. Jadi tema hari ini adalah buat Yuda bahagia. Oh, siap. Jadi kita akan makan-makan, kita akan banyak foto-foto bersama. Kapan lagi ya kan foto sama Yuda, susah loh. Terus udah gitu, apalagi Catherine, kita akan share. Oke, kali ini challenge-nya adalah mereka berdua, dancer-dancer ini akan menari. Tapi kalian harus tahu ini adalah gurunya Catherine. Jadi Catherine kemarin nari-nari itu karena dia yang ngajarin. Oke, challenge-nya adalah ketika saya pasang. Iya, grogi dia. Grogi sama masternya, suhunya. Jadi apa tadi aku mau ngomong? Challenge-nya itu adalah saya akan putar lagu yang random banget dan mereka harus bergerak dimulai dari guru. Oke. Ready? And wes, mantap. Catherine. Hai Catherine. Ayo Din. Oke. Lanjut lagu berikutnya. Siap. As you used to, do you? You didn't think that I noticed it, did you? But I did, yeah. You love it as a way, put me a part of the scene. But I don't believe that you're leaving. Remember when it was me? Held you high when you low. Got you cold when you down. Remember when it was only Dia kalau udah sama suhunya dia paling takut. Takut kalau salah gerakan dia kena hukuman. Iya, gimana sih? Oke, so ini yang terakhir ya. all alone as you look through the door. Nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key, 'cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how. Udah. Oke, so Dianya kan udah kayak. challenge kali ini, Catherine. Berarti fix ya saya menang ya. Iya, Catherine dapat hukuman. Apa hukumannya nih? hukumannya apa nih? Apa ya? Apa ya? Bangun rumah kali ya? Bos, bangun rumah tangga ya. Oke deh, kita akan pikirkan habis ini hukuman apa buat Catherine, Iya. buat si tewel kecil. Jadi kita akan siap-siap untuk pergi makan, pergi jalan-jalan. Oke, sampai ketemu kita sebentar lagi. Makan. Bentar. Ada yang kurang. Apaan? Balik dulu. Gak mau?
balik dulu bentar. Ngapain? Kita ini kan mumpung ada di Fame Hotel, jadi kita harus room tour dulu nih, nggak bisa Oh iya, ketinggalan. iya ya, baru ingat. Lupa deh. Oke deh, kita mau room tour. Oke, kita sekarang lagi ada di Shooters Bali. Shooters. Akhirnya kita di Bali guys. akhirnya kita liburan. Oke, kali ini kita akan review makanan di sini. Tempatnya gimana, Yud? Overall bagus banget tempatnya. Kayak recommended banget pertama kali kesini dan bagus gak sih kak? Iya. Cuman benar-benar yang kelihatan fun banget ya di sini karena ada banyak mainan. Betul. Dan kita nanti akan jalan-jalan untuk lihat mainannya apa aja. Dan bakal review mainannya. Ya, khusus buat dia. Oke, kita lihat ya. Main golf nih ada nih 30.000. Oke guys, jadi mereka sekarang lagi main permainan yang kayak semacam apa ya, yang kayak silang-silang gitu, kayak harus sama gitu, kayak antara O sama X gitu. Udah menang. Dia yang menang. Itu padahal dia ngajarin loh. Aku suka lupa main gini. Maaf. Enggak ngalah soalnya udah sering menang. Mengalah ya. Jadi namanya mengalah guys, gak apa-apa. Untuk yang lebih tua harus ngalah. Jadi di situ tuh masih banyak banget permainan yang kita bakalan coba. So stay tune ya guys. Ini nama permainannya mas apa? Memikat hati wanita. Ayo. Iya, mulai bergoyang dia ternyata. Gini ya, kalau kena lagu nih heran aku. Mau dibayangkan ada ya. Saya ingin berterima kasih kepada Aku langsung menang piala ya langsung. Iya, ini. Dia cemburu. Iya, Dia yang ngajar, dia yang soalnya udah kalah. sering menang. Lagi nih. Atau Catherine mau main sama? Catherine gantian. Gantian. Aku nanti yang lain. Oh, sama yang Iya, nanti yang lain dong. Ayo, main dulu.
Nyawa terakhir. Oh iya. Saya ingin terima kasih kepada semua. Astaga. Tadi tuh ngalah. Oke, kita akan menantang Yuda lagi permainan berikutnya. Kalau kalian mau main golf di sini, nih kalian bakal dapat ini, terus cuma bayar 30.000 satu orang. Yes. Ini tutorial cara main golf yang benar guys. Tangannya lurusin, pantatnya ke belakangin. Terus goyang. Lah. Kok gue yang gitik gitu kan? Ya Tuhan. Ini kayaknya nggak masuk. Lihat, ya selama ini diremehkan, gue menang. Kayaknya Yuda yang bohong. Ya. Sudah ada sekat yang bisa. Bau kalah. Bau kalah. Apa sih baunya? Lihat. Oke, next lagi nih mereka. Cara mainnya beda. Beda. Oh, pemenang beda katanya. Kayak nyapu jadinya. Ya. Lebih kalah lagi. Iya nyapu. Astaga, dragon. Kita ngapain? Somplak. Mini WC nih. Apa? Ini benernya belum. Ya, aduh, mau kencing. Aduh. Jangan. Kayaknya kamu salah lihat. Dari sini ya. Ayo guys, terus guys.
Sekarang Kak Yehuda nih, apa nih kita dapat? Oh, dia pemenang ya guys. Dia kepahitan. Pak, lagi ngapain Pak? Sudah penuh belum? Sudah penuh belum? Ada orang. Ini orang noob main. Orang noob. Jadi guys, kita bakal review makanan dari Shooters Bali. Kita udah ada pizza apa itu tadi? Gak tahu, susah namanya. Susah pokoknya. Puru-puru lah, puru-puru. Terbuat dari ada babinya pokoknya. Terus Non halal. halal, babi halal kok. Pakai Wardah soalnya. Terus ini ada chicken strips. Terus minuman kita ada Oreo milkshake sama ini apa? Strawberry. Dan yang kami tadi kalah main. Oke. Silakan makan. Kita makannya sambil dinikmat ini ya, ditemani oleh hujan. Ya. Bocor. Gimana rasanya? Enak. Tapi ini agak keras ya. Balik sama main balok kali ini. Terus yang kalah tadi siapa yang main balok? Yang kalah tadi siapa? Yang kalah kan dia udah. Nggak ada. Bagaimana Chef Catherine? Chef Angel ya? Bagaimana makanannya? Kan ya Tata Boga siapa? Oh iya. Saya Tata Busana. Cantikan aja. Oh iya boleh. Silakan Yuda sekarang yang makan. Jadi kita bakalan kayak ayam. Emang ayam Saya kira ini sapi. kalkun. Gimana rasanya? Gimana chef? Chef yang bisa masak mie doang. Sama air. Enak, cuman dagingnya agak keras. Keras. Pizzanya? Pizza. Mungkin udah dingin ya guys, jadi nggak apa-apa. Kalau agak, Apalagi kalau lapar tetap enak ya kan? iya kalau lapar apapun dimakan enak. Dari pagi belum makan guys. Kasian. Yang gimana nih fansnya dia ini kok nggak ada yang ngasih? Belum mendapat kiriman. Us. Next ada pizzanya. Pizza. Silakan. Yuk, Mbak Yuda, Mbak Catherine aja coba. Catherine. Pizza. Ini daun pahit ya guys. Dan apa tadi tuh? Tahu? Daun apa kelapa? Kok dan apa? Pepaya. Dia bilang ini daun kelapa dong. Anak Tata Boga ini bilang daun kelapa. Salah typo. Maaf guys, karena Yuda hanyalah orang manusia. Ini tuh sebenarnya sausnya buat chicken, tapi ini enak.
Gimana rasanya pizzanya? Kalah enak. Oke. Kita mau makan. Harus kayak gitu banget. Jadi dia bakal makan daunnya kambing. Ini namanya seledri guys. Aduh, airnya habis lagi. Kau mau minum punya Catherine? Jangan gak enak. Habis ini kena dance. Kena dance habis ini. Habis kau. Gak mau, harus ngedance pokoknya 5 menit ya. Durhaka. Durhaka sama Kena gurunya. azab abis itu. Kebanyakan ketawa, keluar daun dari hidung. Oke. Kalian jodoh. Iya, selalu. Sekian vlog dari kita. Terima kasih untuk Kak Angel dan Catherine. Terima kasih juga buat special guest kita yang luar biasa ini, yang selalu banyak ketawa, yang membuat kita ketawa. Ya pada akhirnya, Saya menang. oke lah, baiklah. Oke, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Dan terus juga support kami dengan cara subscribe, like, comment, dan juga share ke teman. Ya, pokoknya begitu deh. Oke, tetap semangat dan Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube dari Tewel Squad. Oke.